يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa kembali mengkaji kitab Ushulus Sunnah dengan pembahasan masih tentang salah satu prinsip sunnah, salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu keyakinan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalil-dalil yang menetapkan adanya sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Kita sudah membahas dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah, Allah memiliki sifat berbicara. Dan Allah berbicara bisautin, ada suara. Ada suara yang terdengar. Jadi berbicara secara hakiki. Ya, berbicara secara hakiki, ada suara terdiri atas huruf-huruf, namun suaranya tidak sama dengan suara makhluk. Dan sifat al-kalam merupakan sifat dzatiyah, di mana sifat ini selalu melekat pada diri Allah Ta'ala. Dan juga termasuk sifat fi'liyah, di mana Allah Ta'ala berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah punya kehendak kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, dan tentang apa Allah berbicara. Ini merupakan kehendak Allah. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah punya sifat al-kalam
Di antaranya yang sudah disampaikan kepada para jamaah surat An-Nisa ayat 87, kemudian An-Nisa ayat 122, di mana kedua ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah berbicara, Allah berucap, dan ucapan Allah paling jujur, paling benar. Tidak ada kedustaan ya di dalam informasi yang Allah sampaikan. Hanya Allah yang paling jujur ucapannya atau perkataannya. Begitu juga dijelaskan bahwasanya Allah punya sifat berbicara di surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka Allah mengucapkan, Allah mengatakan kun, mengatakan kun. Ini dalil Allah punya sifat bicara. Kalau Allah sudah mengatakan kun, maka terjadi apa yang Allah inginkan. Kemudian yang lainnya surat apa? An-Nisa ayat 164 dan Al-A'raf ayat 143. Kesimpulan dari dua ayat ini bahwasanya di antara hamba Allah ada yang Allah ajak bicara. Di antara hamba Allah ada yang Allah ajak bicara. Di surat yang tadi disebutkan, siapa yang diajak bicara oleh Allah? Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah yang mengajak bicara. Selain Nabi Musa, ada nabi yang lain yang diajak bicara? Ada? Jawabannya ada. Siapa yang lainnya? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam diajak bicara. Ketika Nabi ditanya apakah Nabi Adam itu nabi, apakah Adam nabi? Kata Rasulullah, "Na'am, mukallam." Bahkan bukan hanya nabi, termasuk juga dikasih keistimewaan diajak bicara. Ya, dan kekasih kita Nabi Muhammad SAW juga diajak bicara. Kapan? Ketika beliau Mi'raj. Langsung Allah yang menyampaikan ya perintah salat. Berapa awalnya? 50 waktu. Kemudian menjadi 5 waktu. Langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya kita membahas dalil dari hadis, yaitu pada hari kiamat Allah akan berbicara kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi, fayunadi bisautin. Allah memanggil Nabi Adam bisautin, dengan suara. Nabi yang menjelaskan Allah berbicara dengan suara. Apa perintah Allah kepada Nabi Adam? Masih ingat? Yaitu agar Nabi Adam menyiapkan rombongan besar dari sebagian keturunannya yang nanti langsung dikirim kemana? Ke neraka. Ba'san ilan nar, rombongan besar ke neraka. Disebut besar karena perbandingannya dengan orang yang beriman, mereka lebih banyak. Gimana perbandingannya? 1000, maka 1 adalah dari kalangan kaum muslimin, sementara mereka sudah 999. Jadi 1 ya berbanding dengan 999.
Dan Nabi menjelaskan bahwasanya Allah memanggil Nabi Adam bisautin, dengan suara. Dan sebagai tambahan dalil, di antara hamba yang nanti diajak bicara oleh Allah siapa? Semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman. Ana bacakan dalilnya sambil kita merenungkan ya apa yang terkandung dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah, sayukallimuhullah, kecuali pasti diajak bicara. Laisa bainahu wa baina turjuman, antara Allah dengan hamba tidak ada penerjemah. Tidak ada penerjemah. Jadi langsung ya Allah mengajak bicara hambanya yang beriman seorang diri, tidak ditemani oleh yang lain, hanya seorang diri. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka orang beriman ini melihat ke sebelah kanan, maka terlihatlah amalan-amalannya ketika di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Melihat ke yang sebelah kiri, maka yang terlihat tergambar amalan-amalannya ketika di dunia. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, ketika hamba yang beriman ini melihat ke sebelah kanan, terlihat amalannya yang saleh, amalannya yang saleh. Dan ketika menoleh ke sebelah kiri, terlihat amal-amalannya di dunia yang mana? Yang buruk, yang buruk. Fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Dan ketika melihat ke arah depan, neraka yang terlihat, neraka yang terlihat. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Maka kalian hendaklah berupaya mencari tameng dari api neraka, meskipun dengan beramal berupa sedekah sebesar ya 1 biji kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau kita beriman kepada Allah, maka hendaklah kita mempersiapkan ya untuk melewati fase ini, fase di mana kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kalau kita melihat dari yang lain, banyak yang nanti Allah tanyakan kepada kita. Apakah kita sudah punya jawabannya? Segera siapkan jawabannya. Di antaranya itu ada pertanyaan, madza ajabtumul mursalin? Perintah Rasul, apa saja yang sudah kamu amalkan, yang sudah kamu jalankan, apa saja yang sudah kamu taati? Kemudian nanti ada yang lain, ya, ditanya tentang umur kita, kemana dihabiskan, masa muda kemana dihabiskan, tentang ilmu sudah sejauh mana diamalkan, dan tentang harta dari mana dan kemana, dari mana asalnya dan kemana dibelanjakan. Kemudian akan ditanya tentang apa? Amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka kita nggak bisa mengelak, nggak bisa berbohong, karena terlihat amalan kita. Sebelah kanan amal yang saleh, sebelah kiri amal yang buruk. Di hadapan kita neraka.
Maka disitulah ya para hamba yang beriman merasakan ketakutan yang sangat dahsyat. Rasa takut yang sangat dahsyat. Melihat apa takut? Di depannya ada neraka. Maka kata para ulama, hamba yang beriman menoleh ke kanan dan ke kiri itu sambil mencari jalan. Ada nggak jalan yang lain selain neraka itu tuh? Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika ke kanan pun neraka yang terlihat, ketika ke kiri neraka juga yang terlihat. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ketika kita berkumpul di padang mahsyar, neraka dibuat dekat dengan kita. Neraka dibuat dekat dengan kita. Ditampakkan oleh Allah kepada orang yang kumpul di padang mahsyar. Maka para jamaah rahimakumullah, ya, hendaklah kita dari sekarang menyiapkan jawaban, ya, di mana nanti Allah akan mengajak bicara tanpa ada penerjemah. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang ketika Allah berikan kesempatan di dunia hidup, ya, dimanfaatkan umurnya di dunia dengan banyak beramal soleh, sehingga ketika harus melewati neraka tersebut karena ada titian di atasnya, ada jembatan yang harus dilalui, maka berjalan dengan lancar. Ada yang secepat angin, ada yang secepat kilat, ada yang sekejap mata, ada yang berlari kencang, ada yang lari seperti kuda, ada yang berjalan kaki, ada yang kayak bayi merangkak sesuai dengan amalnya. Ya, maka di dunia jangan banyak main-main. Ya, waktu yang ada gunakan untuk bagaimana kita bisa berbahagia di fase ini. Ya, dan ini di antara dalil bahwasanya Allah berbicara dengan para hambanya yang beriman. Allah yang mengajak bicara. Hadirin rahimakumullah, dari dalil-dalil yang sudah kita bahas, kita yakin tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya Allah punya sifat al-kalam. Allah berbicara. Dan al-kalam adalah sifat Allah. Al-kalam merupakan salah satu sifat Allah. Sebagaimana Allah bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Maka ketika Al-Quran dikatakan kalamullah, berarti Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, merupakan salah satu sifat Allah. Maka Al-Quran bukan makhluk. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kemudian akidah ini disebarkan oleh para sahabatnya dan sampai kepada para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, wal Quran kalamullah wa laisa bimakhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena kalamullah adalah sifat Allah. Sebagaimana Allah bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Adapun kita makhluk, maka sifat kita adalah makhluk. Adapun Allah bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Ya, jadi diulangi lagi, kata beliau, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk.
wala yad'ufu ayyakula laisa bimakhluk. Janganlah seorang muslim itu lemah untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Jangan lemah. Jadi harus percaya diri, harus yakin, harus beriman dengan iman yang mantap. Al-Quran bukan makhluk. Ini nasihat beliau karena di zamannya terjadi kegoncangan, ada ujian, ada musibah yang menimpa kaum muslimin, di mana kaum muslimin mendapatkan musibah, yaitu pemimpinnya punya akidah yang menyimpang, dipaksa rakyat untuk meyakini makhluknya Al-Quran. Meyakini bahwasanya Quran itu harus dikatakan makhluk. Maka kata beliau jangan lemah, katakan bukan makhluk. Fa inna kalamullah laisa biba'in minhu, karena kalamullah itu tidak terpisah dari Allah. Kalamullah tidak terpisah dari Allah. Kenapa nggak terpisah? Kenapa? Karena kalamullah merupakan sifatnya, merupakan salah satu sifatnya, nggak terpisah dari Allah. Walaysa minhu syai'un makhluk, maka tidak ada sedikit pun unsur makhluk pada diri Allah. Tidak ada sedikit pun unsur makhluk pada diri Allah. Jadi inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika meyakini Allah punya sifat Al-Kalam, maka Al-Quran diyakini adalah kalamullah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Quran kalamullah bukan makhluk dijelaskan dalam banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita sebutkan dalilnya, kita simak penjelasan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran, para ulama dalam banyak kitab menjelaskan bahwasanya Al-Quran kalamullah, takallama bihi haqiqatan ghairu makhluk, minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Ini ungkapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran kalamullah. Allah berbicara dengannya hakikatan, secara hakiki, benar. Al-Quran bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, tentang maksud bermula dari Allah, maksudnya apa? Yaitu Al-Quran merupakan ucapan Allah. Bermula dari Allah maksudnya Al-Quran merupakan ucapan Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada dua makna kata para ulama. Ada dua makna. Makna yang pertama yaitu kembali kepada Allah punya sifat yang sama. Punya sifat yang sama. Sebagaimana Allah bukan makhluk, maka Al-Quran pun bukan makhluk. Jadi kembali kepada Allah maksudnya punya sifat yang sama dengan Allah, sama-sama bukan makhluk. Sebagaimana Allah bukan makhluk, maka Al-Quran juga bukan makhluk. Dan makna yang kedua kata para ulama, kembali kepada Allah nanti di akhir zaman akan diangkat kembali kepada Allah, sehingga di muka bumi tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu ayat pun di muka bumi yang bisa dibaca oleh manusia. Diangkat semuanya oleh Allah. Mana nih dua makna yang paling benar?
dua-duanya bisa dikatakan benar. Dua-duanya benar. Yaitu Al-Qur'an ya punya sifat sama dengan Allah, bukan makhluk, dan juga nanti ada saatnya akan kembali kepada Allah, ditarik oleh Allah sehingga tidak ada satu ayat pun di muka bumi. Ya, dan ini didukung oleh banyak dalil. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang akan diangkatnya Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusu wasyu thawb. Nanti Islam akan pudar. Islam nanti akan pudar sebagaimana warna-warna atau apa ornamen-ornamen yang ada dalam pakaian ya pudar. Kita kalau pakai baju awalnya baru gimana? Kan apa namanya? Warnanya terang. Ya, masih terlihat jelas. Tapi kalau sudah lama dipakai jadi apa? Pudar ya. Sudah mulai apa sih? Kalau bahasa ini kita ya, kusang apa namanya? Usang. Sudah usang. Kemudian sudah mulai mungkin hurufnya juga ya sudah nggak terlihat atau masih terlihat tapi sudah mulai remang-remang, sudah nggak jelas. Pudar. Nah, jadi Islam nanti ada saatnya pudar. Hatta la yudra ma siyam wala shalah wala nusuk wala shadaqah. Sampai nanti manusia tidak mengerti apa itu saum, apa itu salat, apa itu ya menyembelih atau haji, apa itu sedekah, tidak mengerti. Ya, tidak mengerti. Wa yusra ala kitabillah fi lailah, dan nanti akan diangkat Al-Qur'an dari Allah dalam satu malam saja, diangkat semuanya. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, dan tidak ada satupun ayat yang tertinggal di muka bumi, semuanya terangkat ke atas. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini terjadi ketika orang beriman diwafatkan oleh Allah Ta'ala, dan yang tinggal adalah syirarun nas, manusia yang buruk. Ini terjadi nanti ketika tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi, karena semuanya sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan ditandai Allah mengirim ya angin dari arah Yaman ya, dimana ketika dalam diri seorang hamba ada iman dan menghirup angin ini, meninggal dunia. Ya, adapun yang tidak punya iman masih hidup sampai akhirnya kiamat terjadi kepada mereka, kepada seburuk-buruk makhluk. Nah, ketika orang beriman sudah meninggal dunia, yang tinggal adalah orang kafir yang tidak punya iman. Akhirnya mereka apa? Ya, tidak mau memanfaatkan Al-Qur'an. Maka ketika Al-Quran tidak diambil lagi faidahnya, Allah ambil kembali. Ya, Allah cemburu ketika ada Quran diabaikan, ditinggalkan, punya sikap cuek. Allah cemburu. Akhirnya bagaimana? Allah ambil kembali. Ya, sehingga bagaimana kehidupan manusia saat itu rusak akidahnya, termasuk apa? Rusak akhlaknya. Ya, sampai di antara mereka ada yang berzina di muka umum, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa malu di muka umum, seperti dua keledai yang bergumul di tempat terbuka. Dan orang yang masih mending gitu ya, yang masih ada rasa malu, gimana? Punya ucapan kepada yang kedua yang berzina ini, bisa gak kalian itu di balik dinding? Gak bisa mengingkari, cuma ngasih apa? Saran. Bisa gak di balik dinding? Ya, menunjukkan bejatnya akhlak manusia di akhir zaman, dan kepada mereka lah kiamat terjadi.
Jadi nanti tidak ada lagi yang apa? Puasa, saum, tidak lagi yang sholat, tidak ada lagi yang sedekah, nggak mengerti. Bahkan Ka'bah yang sekarang ini terus didatangi oleh kaum muslimin untuk ibadah, untuk umrah atau haji atau yang lainnya, tawaf. Nanti di akhir zaman mereka nggak pada tahu. Ini bangunan buat apa ini? Nggak pada tahu. Akhirnya Allah biarkan dirusak oleh seseorang dari Ethiopia yang kedua betisnya tipis. Berarti orang kecil orang ini, ya, dan orang ini merusak Ka'bah, dan tidak ada yang membela, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mencegah. Kenapa? Karena tidak mengerti ini bangunan buat apa ini, ya. Karena sumber hukum panduan hidup diangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah. Ya, maka para ulama setelah membahas hadis ini memberikan apa? Nasihat. Bersegeralah beramal soleh. Di antaranya banyak membaca Al-Quran. Segera mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya sebelum nanti apa? Ada saatnya Allah mengangkat Al-Quran kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ya, nanti ada saatnya manusia ya apa berhadapan dengan banyak fitnah-fitnah di mana nanti manusia tidak sempat apa banyak beramal, sibuk dengan fitnah-fitnah, ujian-ujian, ya, godaan-godaan, ya. Maka dari sekarang kita memperbanyak amal soleh, mumpung dikasih umur oleh Allah, dikasih kesempatan, dan juga apa Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal soleh. Ya, para jamaah rahimakumullah. Jadi ini dalil tentang maksud Al-Quran kembali kepada Allah, yaitu akan apa? Allah angkat, Allah tarik kembali ya Al-Quran kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Rabbul Izzah wal Jalalah. Hadirin rahimakumullah. Adapun dalil yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah bisa Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6. At-Taubah ayat 6. Ya, coba dicek, khawatir salah ketik. Ya, At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Hatta yasma'a kalamallah. Apabila ada seorang musyrik minta perlindungan kepada engkau, kasih, kata Allah. Berikan perlindungan. Bawa dia ke tempatmu, lindungi, bawa masuk ke rumahmu. Agar apa? Hatta yasma'a kalamallah, agar dia punya kesempatan mendengar Al-Quran, ya, agar dia punya kesempatan menyimak kalamullah. Maksudnya apa? Mendengar Al-Quran. Dan diharapkan menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Karena banyak ya di antara orang kafir yang awalnya benci kemudian berubah menjadi apa? Menjadi muslim setelah mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sampai ada menangis ya mendengar indahnya lantunan ayat Al-Quran. Jadi ini hikmahnya, tujuannya ketika kita melindungi seorang musyrik, supaya apa? Ya, kita bisa mendakwahi dia secara apa? Secara halus, secara tidak langsung. Ya. Jadi ketika dia berada di rumah kita, karena takut mungkin apa disakiti oleh
yang lain, maka kita apa? Lindungi. Nah kemudian ketika dia berada di rumah kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan dia apa? Ya, mau bertanya, itu tadi apa yang dibaca? Indah sekali terdengarnya. Coba ajarkan. Nah, ya. Kalau sudah coba ajarkan, berarti siap menerima Islam. Ini di antara isyarat semestinya seorang muslim di rumahnya, apa yang rame, apa yang dibaca? Al-Quran. Karena pesan Allah apa? Sampai dia mendengar kalamullah, bukan mendengar nyanyian, bukan mendengar nyanyian. Ya, ini ada orang musyrik, ada orang kafir di rumah kita, ya, belum dapat hidayah karena apa yang terdengar di rumah kita? Musik, nyanyian, dangdut, apalagi musik, apalagi, ya, ramai di rumah kita dengan nyanyian. Ya, yang diperintahkan apa? Al-Quran, supaya dia mendengar kalamullah. Ya, ini dalil bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ya, di antara kalamullah apa? Yaitu berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ayat ini ada termaktub dalam surat apa? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalamullah. Allah yang menyampaikan ini kepada Jibril alaihissalam, terdengar oleh Jibril. Ya, ketika Allah menyampaikan ini kepada Jibril, itulah Al-Quran. Itu Al-Quran. Ya, ada suara yang terdengar. Yang terdengar oleh Jibril apa? Kalamullah. Salah satu sifat Allah. Karena Allah bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Maka ungkapan, ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang terdengar oleh Jibril itu kalamullah, bukan makhluk. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh menyimak dengan baik, dengarkan kalamullah, dibacakan. Apa yang dibacakan oleh Jibril? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Jibril berbicara, suara Jibrilnya makhluk. Suara Jibrilnya makhluk. Karena Jibril makhluk. Tapi yang dibacakan oleh Jibril adalah kalamullah, bukan makhluk. Nabi terima nih kalamullah ini. Nabi sampaikan kepada para sahabat, ya, dan diperintahkan kepada sebagian sahabat penulis wahyu untuk mencatat ini. Catat, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keluar dari Nabi, suara Nabi makhluk. Ucapan, ya, suara nabinya apa? Makhluk. Tapi yang dibaca oleh Nabi apa? Kalamullah, bukan makhluk. Yang dibacanya itu kalamullah, bukan makhluk. Dicatat oleh para sahabat. Dicatat. Pena yang digunakan untuk mencatat makhluk. Tinta, ya, di atas kertas makhluk, kertasnya makhluk, tapi yang ditulisnya, jawab, kalamullah, bukan makhluk. Yang ditulisnya kalamullah, bukan makhluk. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi jangan sampai bercampur nih. Ini suara kita kan suara makhluk. Ya, kalau suara kitanya makhluk, tapi ketika pas kita membaca, yang dibacanya adalah kalamullah yang Allah sampaikan kepada siapa? Kepada Jibril alaihissalam.
bukan makhluk. Maka ketika dikatakan ini adalah makhluk, Allah marah besar. Allah marah besar. Ada orang kafir, tokoh Mekah, ya, tokoh di Mekah mengatakan apa? In hadza illa qaulul bashar. Ini hanya ucapan manusia. Ini ucapan manusia. Ya. Jadi yang Nabi sampaikan itu, oh ini ucapan manusia ini. Enggak meyakini ini adalah kalam Allah. Apa jawaban Allah? Sauslihi, jawab, sauslihi sakor. Kami akan jebloskan orang tersebut ke dalam neraka sakor. Ini ancaman bagi orang yang tidak meyakini Al-Quran kalam Allah, malah dikatakan kalam makhluk, kalam manusia. Maka siap-siap, tempatnya di mana? Di neraka sakor. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah, ya. Karena ini kalamullah, maka kita katakan bukan makhluk. Bukan makhluk. Maka beruntung ya para hamba yang hafal kalamullah. Yang hafal kalamullah dan yang faham serta mengamalkan kalamullah, dia beruntung karena Allah menyiapkan keutamaan yang besar bagi hamba ini. Di antaranya apa? Ya, disebut sebagai apa? Keluarga Allah. Disebut keluarga Allah. Ya, jadi Allah punya keluarga dari para hamba, punya keluarga. Siapa mereka? Keluarga Allah, Ahlul Quran, yaitu para hamba yang merupakan ahli Al-Quran. Bacanya bagus, hafalannya banyak, mengerti dan mengamalkan. Inilah ahlullah, keluarga Allah. Inilah keluarga Allah. Ya, yang nanti pada hari kiamat oleh Allah nanti apa? Disuruh baca, ya, dan satu ayat yang dibaca membuat apa dirinya naik, naik, dan itulah ya ayat yang terakhir dibaca, itulah kedudukannya di mana? Di surga. Di surga. Maka semakin banyak yang dia hafal, semakin banyak yang dia amalkan, maka semakin apa? Naik kedudukannya di surga Allah Ta'ala. Ya, para jamaah, ini dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah kajian berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana adanya perubahan, ya, adanya penyimpangan di tengah-tengah manusia, ya, tentang akidah ini. Kapan dimulainya dan siapa yang memulainya, ya, nanti pembahasannya pada waktunya nanti insya Allah. Ini dulu, ya, silakan azan. Nanti setelah azan kalau pertanyaan silakan ditanyakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan, saya tambahkan dalilnya, bahwasanya dalil tentang apa? Al-Quran bukan makhluk. Di antaranya ada di surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Sudah hafal kan suratnya? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Allamahul bayan, dan mengajarkan Al-Quran. Al-bayan adalah apa? Al-Quran juga, ya, keterangan-keterangan, penjelasan tentang Al-Quran. Lihat kata para ulama, ketika disebut Al-Quran, apa bahasanya? Allama.
Ketika disebut al-insan, khalaqa. Ya. Khalaqa al-insan. Jadi Allah menciptakan manusia. Adapun Al-Qur'an apa? Diajarkan. Ya. Allah tidak mengatakan menciptakan Al-Qur'an, tidak. Allah tidak mengatakan apa? Menciptakan Al-Qur'an. Tapi apa? Mengajarkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Ya, kalamullah. Al-Qur'an adalah ilmu. Ilmu siapa? Ilmu Allah. Berisikan apa? Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Di mana perintah dan larangan ini merupakan ucapan Allah. Ya. Maka bahasanya apa? Allah mengajarkan, bukan menciptakan. Bukan menciptakan. Karena Al-Qur'an bukan makhluk. Kalau seandainya Al-Qur'an makhluk, maka bahasanya apa? Khalaqal Qur'an. Kalau seandainya Al-Qur'an diciptakan, ya. Bahasanya gimana? Khalaqal Qur'an. Tapi ini tidak. Allah menjelaskannya apa? Allamal Qur'an. Tapi pas manusia, khalaqal insan, diciptakan. Karena manusia adalah makhluk, ciptaan Allah. Ya. Satu lagi di surat apa? Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54. Di dalamnya ada ungkapan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah milik Allah hak menciptakan dan memerintah. Tuh, dibuat beda. Ada menciptakan, ada memerintah. Kata para ulama, kalau seandainya tidak ada kata memerintah, ya, ini Al-Qur'an bisa masuk nih ke kandungan makhluk nantinya, karena diciptakan oleh Allah. Tapi Allah apa? Sudah menjelaskan Al-Qur'an bukan makhluk, maka dibuat beda penciptaan dan perintah. Karena perintah hubungannya dengan apa? Dengan sifat Allah. Apa itu? Sifat berbicara. Allah memerintah, Allah melarang. Maka dibuat beda. Ala lahul khalqu wal amru. Ada penciptaan, ada perintah, dibuat beda. Karena al-amru, ya, di dalamnya apa? Ucapan Allah. Di dalamnya apa? Al-Qur'an bukan bagian dari ciptaan Allah, bukan, tapi merupakan salah satu sifat Allah. Banyak dalilnya. Ini diantaranya, ya. Dan orang yang beriman dengan satu dalil sudah cukup, ya. Baik, para jamaah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelafalan yang berbeda, apakah semuanya bisa diterima dan apakah yang mana yang Allah bicarakan gitu, sedangkan bacaan saja berbeda dan pelafalan. Taib. Yang untuk pertanyakan adalah tentang, ya, macam-macam qiraat, ya, dan sudah jelas oleh para ulama bahwasannya, ya, bacaan yang Nabi ajarkan itu ada dikenal dengan qiraat sab'ah, bahkan ada juga sampai 10 bacaan. Ya, dan ini Nabi ajarkan merupakan perintah Allah, ya, wahyu dari Allah. Jadi Nabi mengajarkan kalamullah, ya, dan disesuaikan dengan lahjah atau lisan satu kaum, ya, karena ada satu kaum itu tidak bisa untuk mengucapkan lafaz ini, ya. Maka Nabi dapat wahyu dari Allah untuk mengajarkan lafaz yang lain tapi semakna. Ya, maka ada lafaz misalnya fatabayyanu, ya,
Tapi dalam qiraat yang lain fatatsabbatu. Ya, fatabayanu sama ada fatatsabbatu. Karena ada satu kaum ini untuk ucapan fatabayanu ini agak apa ya, susah. Ya, maka Nabi ajarkan qiraat yang lain. Kemudian juga cara pelafalannya juga, ya. Di sebagian kaum bisa mengucapkan ihdinas sirata, tapi kaum yang lain susah. Shad, susah. Akhirnya apa? Lebih ke zai. Ihdinas zirat. Itu satu qiraat. Ihdinas zirat. Ya. Ihdinas zirat pakai apa? Zai. Itu satu qiraat. Makanya ketika para jamaah di belakang imam ihdinas zirat, jangan langsung ini imam salah nih. Bisa jadi dia apa? Mempelajari qiraat yang lain. Ya. Jadi ada 10 bacaan tuh kurang lebih yang mutawatir. Ya. Belum tentu yang lainnya yang masih diperselisihkan. Ini satu contoh. Ada ihdinas sirat pakai shad, ada ihdinas zirat pakai zai. Ya. Sampai kemudian ya ini jadi masalah di pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yaitu ketika kaum muslimin berkumpul di Armenia ingin menaklukkan Armenia. Ya, di malam hari mereka baca Quran, berbeda bacaannya dan saling menyalahkan. Loh, kamu kok begitu? Iya, begini. Salah tuh. Enggak, kamu yang salah. Kamu salah, kamu salah. Bertikai. Gara-gara beda bacaan. Gara-gara beda bacaan. Ada pertikaian. Ya. Dan akhirnya fenomena tersebut disampaikan oleh seorang sahabat yang ketika itu juga hadir, ya, bernama Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Al-Yaman lapor kepada Utsman tentang terjadinya pertikaian gara-gara beda bacaan. Akhirnya ya Utsman bin Affan berijtihad dan ini disetujui oleh semuanya, yaitu apa? Menyatukan Al-Quran dengan satu bacaan saja. Yang dipilih adalah dialek Quraisy, karena Quran turun pertama dengan lahjah mereka. Dialek Quraisy, ya, satu bacaan saja, ya. Dan ketika ada beda bacaan, maka yang diunggulkan adalah dialek Quraisy. Sehingga akhirnya apa? Cuma satu bacaan saja, yaitu misalnya fatabayanu cuma satu. Ihdinas sirat ini yang dipilih pakai shad. Ya. Nah, kemudian yang lainnya bagaimana? Yang para sahabat juga punya simpanan di rumah, ya, apa mushaf dengan bacaan yang berbeda. Oleh Utsman dikumpulkan dan dimusnahkan. Ya, sehingga ada satu bacaan saja. Itulah yang disebut dengan mushaf al-imam atau mushaf Utsmani disebutnya. Ya, dicetak, dibuat berapa kitab X-lemper bahasanya apa tuh? Ya, beberapa nushah gitu aja. Susah banget bahasa modern. Beberapa nushah, ya, dibuat beberapa nushah, dikirim tuh ke Mekah, ke Madinah, kemudian kemana lagi, sambil dengan yang mengajarkan bacaan ini. Maka setelah itu kaum muslimin bersatu kembali dengan satu bacaan saja. Ya, tapi yang lain bagaimana? Ya, masih dipelihara tapi dengan gurunya. Jadi itu nggak boleh pakai ihdinas sirat tanpa guru, nggak boleh. Ya. Dan yang yang terbaik mengikuti apa yang ditulis di mushaf al-imam ini. Itu yang selamat. Ya. Itu sejarahnya tentang perbedaan qiraat dan kemudian disatukan oleh Utsman satu qiraat saja, yaitu lahjah Quraisy. Ya, adapun cara membaca
Nah, ini banyak apa macamnya, ada qiraat qalun, ada warosh, itu cara membacanya. Tapi tetap bacaannya apa? Sama, itunya lafadznya sama. Wadduha sama wadduha, tapi ada yang membaca wadduhe. Ya. Nah, itu ada juga ilmunya. Harus dengan guru, harus dengan sanad. Ya. Adapun tentang bacaan yang berbeda, fatathabatu, ya, kemudian fatabayanu. Nah, ini sudah apa? Dipindahkan ke fatabayanu. Ini yang dipilih. Dan ini yang kita ikuti. Jelas? Ya. Tadi yang perbedaan dalam segi lafaz itu kan Allah, kalau Allah itu berdasarkan huruf itu yang mana yang Allah firmankan? Ya. Yang Allah firmankan yang merupakan kalam Allah apakah dua-duanya atau Yang datang kepada kita. Yang datang kepada kita itulah kalamullah. Yang kita baca itulah kalamullah. Ya. Yang kita baca apa? Ihdinas sirat, itu kalamullah. Ya. Adapun kemudian ada perbedaan, itu Nabi yang mengajarkan. Dan ini perlu ada apa namanya? Referensi yang kuat. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan, apakah wajib sebagai seorang muslim untuk belajar bahasa Arab agar bisa memahami ayat-ayat Al-Quran? Dan apakah Allah menggunakan bahasa Arab ketika berbicara dengan orang yang beriman ketika di padang mahsyar? Apakah wajib belajar bahasa Arab? Wajib. Wajib. Ya. Tapi wajibnya ya kembali kepada kemampuan. Yaitu fardu kifayah. Kalau ada sebagian kaum muslimin itu mempelajari bahasa Arab, maka gugur dosa atas sebagian yang lain. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang belajar bahasa Arab, ya, maka apa? Berdosa semuanya. Ya. Dan yang bisa ini nanti apa? Mengajarkan kepada ya yang belum bisa. Ya. Jadi wajib mempelajari bahasa Arab, ya, dan kita apa? Tertuntut untuk memahami Al-Quran, dan untuk memahaminya harus dengan apa? Bisa bahasa Arab. Maka tanyakan kepada yang faham, kepada Ustaz, ini maksudnya apa ayat ini? Ya, maka wajib menuntut ilmu, diantaranya mendengarkan penjelasan Al-Quran. Ya, jadi secara umum belajar bahasa Arab itu wajib. Ya, wajib. Dan kembali kepada kemampuan para hamba. Ya, bagi penuntut ilmu yang dia punya keluangan waktu, wajib belajar bahasa Arab karena dia bertugas menyampaikan isi Al-Quran. Ya, untuk menjelaskan maksud-maksud apa namanya ayat Al-Quran. Maka di situ ada perbedaan, ada yang menjadi ulama, ya, ada yang ya bukan ulama. Tapi yang bukan ulama bagaimana? Harus belajar. Fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada yang mengetahui. Ya. Dan ketika bahasa Arab itu berkaitan dengan kewajiban yang sifatnya fardu ain, maka mempelajarinya jadi fardu ain. Yang awalnya fardu kifayah jadi fardu ain karena bahasa Arab tersebut merupakan bagian dari ibadah yang hukumnya fardu ain. Apa contohnya fardu ain? Salat. Salat dengan bahasa apa salat? Dengan bahasa Arab. Maka fardu ain semua kaum muslimin mempelajari bahasa Arab yang berkaitan dengan sholat. Ya. Di dalam sholat harus membaca Al-Quran. Surat apa yang wajib? Surat apa? Al-Fatihah. Pakai bahasa apa Al-Fatihah? Bahasa Arab. Maka wajib mempelajari bahasa Arab. Maksudnya apa? Yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Ya, harus menghafal Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bahasa Arab tuh. Nah, bisa dipahami.
Jadi fardu kifayah berubah jadi fardu ain ketika bahasa Arab ini ada kaitan dengan ibadah yang sifatnya fardu ain. Ya. Bacaan subhanallah wa bihamdih ketika ruku, ya. Subhan rabbiyal azim, ya, ketika ruku. Kemudian subhan rabbil a'la ketika sujud. Kan bahasa Arab. Dan hukumnya wajib. Ya, karena wajib maka mempelajari bahasa Arab ini jadi wajib. Paham? Jelas? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib gak bisa kecuali dengan sesuatu tersebut jadi wajib hukumnya. Terus dengan bahasa apa Allah berbicara dengan hamba orang yang beriman? Apakah dengan bahasa Arab? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Belum mendapatkan keterangan ini dari para ulama. Ya, yang pasti tidak ada penerjemah, artinya Allah akan mengajak bicara dengan bahasa yang dipahami oleh hamba. Ya, yang dipahami oleh hamba. Itu saja dulu. Apa bahasanya? Apa? Allah alam. Yang lebih penting adalah persiapan menghadapi pertanyaan itu. Ya, fase nanti kita ditanya oleh Allah, itu yang paling penting. Emang kalau dengan bahasa Inggris pakai bahasa Inggris nanti belajar. Ya, kalau dengan bahasa apa terus kita ini enggak. Yang paling penting adalah amal soleh, siapkan dari sekarang. Ya, meskipun belajar bahasa Arab, tapi kalau sesat, ya tetap gak bisa menjawab pertanyaan yang Allah ajukan kepada hamba. Ya, cukup para jamaah. Ya, tadi kita cukupkan kajian kita, dan semoga apa yang kita bahas menambah iman kita kepada Allah. Ya, semakin semangat untuk menghafal Al-Quran dan mempelajari serta mengamalkannya, karena ya kita takut nanti kita tidak sempat lagi membaca Quran, karena Quran sudah diangkat oleh Allah Ta'ala. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.